Sekali lagi, Apple bikin produk yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Kali ini, iPhone 13 Pro Max dikasih notch yang bisa berubah bentuk dan intuitif. Plus, iPhone ini sekarang bisa komunikasi dengan satelit cuy. What? Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu oleh para fanboy Apple datang juga. Nah, sekitar kurang dari 24 jam yang lalu, Apple merilis banyak produk terbaru mereka di Apple Event September 7. Ada Apple Watch Series 8, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra, AirPods Pro, lalu ada iPhone 14 dan iPhone 14 Pro. Skip langsung ke dua produk terakhir, sebenarnya nggak cuma ada iPhone 14 dan iPhone 14 Pro aja, tapi masing-masing memiliki varian yang memiliki ukuran layar yang lebih besar. Jadi ada iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Nggak ada iPhone 14 mini di line up kali ini. iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ini memiliki tampilan yang mirip dengan iPhone 13 guys. Baik dari tampak sekilas, bumper kamera, bentuk notch, dan spesifikasi mayoritas. Pada bagian layar menggunakan Super Retina XDR display dengan panel Apple Custom OLED dan kaca pelapis ceramic glass. Speknya udah nggak diragukan lagi lah ya. Namun kalau misalkan kalian punya iPhone 13 atau 13 mini, panel layar ini nggak upgrade. Nah, iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ini punya total 5 varian warna guys. Mulai dari Midnight, Starlight, Blue, Purple, dan Red. Lalu untuk iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, pilihan warnanya lebih kalem dan elegan. Ada Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple. Untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max ini di bagian layar secara spesifikasi dibandingkan dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max memiliki lumayan banyak upgrade guys. Di antaranya untuk panelnya sekarang udah menggunakan panel LTPO Super Retina XDR OLED. Ini adalah panel AMOLED yang menggunakan lapisan transistor LTPO yang memungkinkan layar OLED bisa menampilkan refresh rate secara dinamis tanpa komponen tambahan. Efeknya bisa bikin baterai jadi lebih hemat. Dan akhirnya fitur Always On Display muncul juga di iPhone. Wah, jadi inget nih sama Nokia Lumia tahun 2011-an lalu yang udah pakai fitur Always On Display ini. Tapi ini beda sih karena AOD alias Always On Display di iPhone ini sudah pakai panel layar dengan teknologi LTPO. Jadi bisa nampilin lebih banyak glance tanpa takut baterai cepat terkuras. Nggak cuma sekedar gambar jam, kalender, cuaca, dan lain sebagainya guys. Namun bisa nampilin wallpaper full satu layar. Ini keren sih. Dan buat yang suka aktivitas outdoor, juga kali ini layar iPhone 14 Pro dan Pro Max lebih mumpuni karena kecerahan puncak di kondisi outdoornya bisa sampai 2000 nits. Ini kalau kamu nyalain layar berasa mukamu disenterin. But anyway, yang lebih gokil dari layar ini adalah fitur gimmick baru dari iPhone yang bener-bener mind blowing guys. Dari beberapa waktu lalu tuh udah diisukan ya kalau misalkan iPhone terbaru bakalan punya notch yang bentuknya kayak pil. Tapi gue sama sekali nggak ngebayangin kalau ternyata iPhone ngebikin notch ini tuh bisa intuitif. Oke, kita lupain yang namanya notch karena ini namanya Dynamic Island. Dynamic Island ini selain berfungsi sebagai tempat ngumpetnya kamera, sensor biometrik, dan sensor proximity, dia juga berfungsi sebagai shortcut notifikasi guys. Jadi besar kecil dan bentuknya ini bakalan tergantung pada apa yang sedang ditampilkan di sini seperti notifikasi panggilan, notifikasi status, penggunaan Face ID, notif pembayaran, musik, dan lain sebagainya. Plus, hal ini juga ditunjang dengan display engine pada SoC atau chipsetnya yang membuat performa Dynamic Island ini bisa begitu smooth. Maksud gue, kok bisa-bisanya loh Apple kepikiran kayak gini. Oke, di Android emang udah lama ada dot notch, punch hole, pill shape punch hole, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang kepikiran buat bikin notch-nya bisa gerak dinamis selaras dengan notifikasi. Kalaupun ada ya paling cuma animasi di sekelilingnya aja. Dan karena itu harus gue akui ini benar-benar ide brilian. Ya tapi sayang sih ini nggak bisa kita jumpai di iPhone 14 dan iPhone 14 Plus karena panel layarnya berbeda dan chipset yang menyokong fitur Dynamic Island ini juga nggak ada di iPhone 14 dan 14 Plus. Oke, selanjutnya jeroan pada iPhone 14 dan 14 Plus juga masih sama guys. Menggunakan SoC Apple 15 Bionic seperti yang digunakan di iPhone 13 series sebelumnya. Jadi nothing special sih di sini.
Jika kalian user iPhone 13 atau bahkan 13 Pro Max dan pengen performa yang lebih kencang lagi, kalian bisa pick iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max karena mereka sudah menggunakan SoC terbaru Apple 16 Bionic. SoC atau chipset ini total memiliki hampir 16 juta transistor dan dibuild dengan teknologi 4 nanometer. Sebagai komparasi, Apple 16 Bionic ini unggul jauh dibandingkan dengan Apple 13 Bionic yang bahkan sampai saat ini masih susah dikejar oleh kompetitor. Kalian tahu kan kompetitornya itu siapa? SoC atau chipset yang digunakan di ponsel Android tentunya. High performance CPU pada Apple 16 Bionic ini lebih kencang dan 20% lebih irit daya dari Apple 15 Bionic. Kalian bayangin aja. Bahkan, Apple 16 Bionic ini hanya memakan sepertiga daya dibandingkan dengan yang dikonsumsi oleh chipset kompetitor yang paling hemat daya sekalipun. Lalu 16 inti baru Neural Engine-nya mampu memproses hingga 17 TOPS alias 17 triliun operasi per detik. Ini nggak terlalu spesial sih karena ya di beberapa seri Snapdragon bahkan bisa lebih guys. Untuk GPU-nya sendiri upgrade ya dengan bandwidth 50% lebih banyak dan ini secara teori akan lebih oke lagi untuk gaming. Kemudian ada Display Engine yang memungkinkan adanya Dynamic Island tadi dan ISP sebagai pendukung fitur Pro Camera. Bahkan Apple 16 Bionic ini mampu menghandle sampai 4 triliun operasi per foto. Jumlah yang banyak tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal fotografi, iPhone 14 Pro dan Pro Max juga mendapatkan upgrade di sisi sistem kamera yang dibawa guys. Sensor kameranya sekarang gede banget, 48 megapiksel. Untuk ukuran iPhone yang biasanya dalam tanda kutip hanya menggunakan sensor 12 megapiksel, tentunya ini adalah sebuah loncatan yang besar. Waspada aja sih, bisa jadi kedepannya memori kalian bakalan cepat penuh karena makin gede resolusi foto, makin gede juga ukurannya. Tapi nggak perlu khawatir juga karena ada sistem di sensor kameranya yang memungkinkan untuk menghasilkan gambar 12 megapiksel dari sensor 48 megapiksel ini dengan menggabungkan 4 piksel kecil menjadi 1 piksel besar. Efeknya ukuran gambar bakalan lebih kecil, namun cahaya yang ditangkap jadi 4 kali lebih banyak. Ya mirip sih dengan apa yang udah ada di Android mulai dari 2 atau 3 tahun lalu. Nah, sensor ini kemudian diasis oleh sensor telefoto 12 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan 3D LiDAR scanner. Untuk iPhone 14 dan 14 Plus masih sama ya, menggunakan sensor 12 megapiksel plus 12 megapiksel ultrawide seperti yang digunakan pada iPhone 13 sebelumnya. Namun sensor utama 12 megapikselnya kini menggunakan ukuran sensor yang lebih besar dengan native individual pixel size 1,9 mikron dari yang sebelumnya 1,7 mikron. Lalu aperture lensanya kini juga lebih lebar dari f2.2 menjadi f1.5. Dengan upgrade tersebut, gambar bisa jadi lebih terang, tajam, dan bokeh. Untuk sensor kamera selfie-nya, antara keempat iPhone menggunakan sensor kamera yang sama guys, yaitu True Depth Camera 12 megapiksel dengan aperture f1.9. Ini lebih lebar dari sebelumnya yang menggunakan aperture 2.2. Plus ada peningkatan, di mana untuk pertama kalinya, kamera selfie iPhone mendapatkan teknologi autofocus. Selain hal yang udah disebutin tadi, keempat iPhone ini sudah mendukung jaringan 5G guys. Kita juga bisa menyimpan beberapa eSIM dalam sebuah iPhone dan digunakan secara bergantian tentunya. Ada crash detection yang memungkinkan iPhone buat ngirim pesan ke layanan darurat atau kontak darurat jika penggunanya mengalami kecelakaan. Dan yang lebih gila lagi, keempat iPhone tadi ditanamkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk bisa berkomunikasi dengan satelit untuk mengirimkan pesan darurat. Maksud gua, ini kan teknologi yang biasanya cuma ada di HP-HP satelit yang harganya pasti mahal banget guys. Coba aja deh cari di marketplace, harganya bisa sampai 20 jutaan cuy. Itu bukan smartphone loh, baru feature phone aja. Ini fitur yang bermanfaat banget sih buat para pendaki, pecinta alam, dan yang hobi sejenisnya lah. Ya asal nggak kehabisan baterai aja sih nanti iPhone-nya pas dipakai buat kegiatan outdoor. Atau bisa diakali dengan bawa power bank sih kalau misalkan mau pergi berhari-hari. Menarik banget. Jadi penasaran sih harganya berapa? Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja yuk kita lihat harganya cuy. Ya, gimana guys tanggapannya? Ini kalau misalkan dibandingin dengan iPhone 13 series sih,
worth it parah sih. Kalau gua punya duit sih langsung bakalan beli. Kalau kalian gimana guys? Komen ya. Jangan lupa like dan share, subscribe juga biar nggak ketinggalan info terbaru lainnya. Hari pamit, see you and bye-bye.